Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rusdi Hidayat dan Ibu Indah Aspati sebagai dosen pengampu mata kuliah permodelan bisnis. Di sini nanti kami akan menjelaskan sebuah topik yang sangat menarik mengenai penerapan model bisnis freemium pada aplikasi Mobile Legends. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yakni yang pertama yaitu Daniel Putra Prastiawan NPM 123, Taradifa Adisti NPM 124, Karit Salut Malinda NPM 126, Afifah Lindi Damayanti NPM 130, Putri Pastikasari NPM 137, Wilda Maulidiah NPM 139. Jadi, apa itu freemium? Jadi, freemium adalah model bisnis yang diciptakan sebagai kombinasi dari kata-kata free dan premium. Nah, menurut Liu 2015, freemium merupakan model bisnis yang menyajikan produk secara gratis, namun perlu melakukan pembayaran jika ingin mendapatkan akses pada fitur premium. Ada nih beberapa contoh perusahaan yang digital yang berhasil menerapkan model bisnis premium ini, seperti Spotify, LinkedIn, Evergreen, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas penerapannya pada aplikasi Mobile Legends. Pada aplikasi Mobile Legends sendiri itu dapat diunduh secara gratis, tetapi untuk mendapatkan suatu fitur tertentu seperti skin atau hero, pemain perlu melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu, bergantung pada virtual item yang diinginkan. Jadi strategi freemium pada aplikasi Mobile Legends ini dilakukan untuk memicu pengguna untuk melakukan pembelian fitur di dalamnya melalui Google Play Store atau App Store. Jadi di sini saya akan mendiskusikan tentang perusahaan Munton, yaitu merupakan contoh perusahaan dari topik kita kali ini, yaitu aplikasi freemium. Jadi di sini perusahaan Munton didirikan pada bulan April tahun 2014, tepatnya di distrik Mianhang, Shanghai, negara Tiongkok. Pendiri dari Munton ini sendiri merupakan Justin Yuan dan Watson Hu Zhenhua yang saat ini sama-sama menjadi CEO dari perusahaan Munton tersebut. Lalu yang melatar belakangi kami memilih perusahaan ini yaitu karena pada tanggal 6 April tahun 2015 perusahaan ini meluncurkan permainan video pertamanya, yaitu permainan pertahanan menara berjudul Magic Rush Heroes. Namun setelah selesai mengembangkan permainan video tersebut dan sukses, oleh karena itu Munton mengembangkan sebuah permainan baru yang berjudul Mobile Legends, yang merupakan permainan multiplayer online Battle Mobile Arena yang kemudian diberi nama Mobile Legends, yang saat ini merupakan aplikasi yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan berdasarkan atas kesuksesan dari perusahaan Munton ini sendiri, hal inilah yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih perusahaan Munton ini yang menaungi game Mobile Legends sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu contoh aplikasi freemium yang merupakan topik dari pembahasan kelompok kami kali ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari perusahaan game Mobile Legends. Menurut penelitian dari tahun 2016 sampai 2020, popularitas Mobile Legends mengalami kemajuan pesat. Pada bulan Oktober 2020 ini, Mobile Legends berhasil mencapai lebih dari 1 miliar unduhan secara global. Game dengan pemodelan bisnis premium inilah yang membuat Mobile Legends menarik banyak pecinta game. Selain tersedia items yang free, Mobile Legends juga tersedia items dan fitur dalam setiap hero yang disematkan menggunakan pembelian diamond. Diamond adalah istilah uang dalam game Mobile Legends. Berdasarkan data dari Sensor Tower, hampir 75% dari jumlah unduhan berasal dari Asia. Dari persentase tersebut, mayoritas berasal dari Indonesia sekitar 36% atau 100 juta unduhan, dan Filipina sekitar 15% unduhan. Mobile Legends sudah ada di lebih dari 100 negara dan sudah tersedia dalam 22 bahasa, menurut Watson, CEO dari Munton. Perkembangan jumlah pemain Mobile Legends di seluruh dunia juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2016 sekitar 30 juta pemain, pada tahun 2017 sekitar 70 juta pemain, pada tahun 2018 awal sekitar 130 juta pemain, dan saat ini sebesar 200 juta pemain. Baik, sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan strategi freemium pada aplikasi Mobile Legends mampu membuat para penggunanya melakukan in-app purchase. Selain itu, ditemukan bahwa pengguna atau pemain aplikasi Mobile Legends memiliki in-app purchase intention dan payment intention yang didukung oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama yaitu playfulness. Pengguna aplikasi Mobile Legends berhasil mendapatkan nilai emosional di mana mereka bisa merasakan enjoyment atau kesenangan saat memainkan aplikasi tersebut. Faktor yang kedua adalah reward.
Pemain atau pengguna aplikasi Mobile Legends memiliki kecenderungan ingin bermain serta melakukan pembelian ulang setelah diberikannya suatu reward. Faktor yang ketiga adalah akses flexibility. Pengguna pada umumnya akan melakukan in-app purchase jika akses yang diberikan oleh aplikasi tersebut fleksibel. Dalam hal ini, aplikasi Mobile Legends mampu diakses secara fleksibel dari segi waktu penggunaan aplikasi maupun kemudahan dalam melakukan pembelian. Faktor yang terakhir adalah trust atau kepercayaan. Konsumen akan melakukan pembelian pada aplikasi yang dapat dipercaya oleh penggunanya secara umum. Pengguna aplikasi Mobile Legends pun hanya melakukan in-app purchase melalui situs resmi langsung atau platform agensi penjualan diamonds yang sudah mendapatkan review baik dari para pengguna lainnya. Poin-poin yang harus diperhatikan perusahaan digital online ketika mereka memilih untuk bersaing melalui model bisnis premium diantaranya sebagai berikut. Poin pertama, menawarkan layanan gratis tidak menjamin kesuksesan bisnis, bahkan jika penawarannya bernilai sangat baik. Pertama, sejak peluncurannya, produk gratis yang baru harus sangat menarik dan diinginkan oleh pasar massal dan harus memenuhi kebutuhan pengguna potensial yang sudah ada atau terpendam. Poin kedua, sebelum memilih untuk bersaing berdasarkan model bisnis premium, perlu untuk mengevaluasi apakah bisnis tersebut dapat mengejar inovasi dan strategi pertumbuhan yang diperlukan. Jika strategi ini bukan merupakan pilihan dalam jangka panjang, maka ada baiknya mempertimbangkan jenis dan konfigurasi model bisnis lainnya. Poin ketiga, logika model bisnis premium tidak hanya membutuhkan pengguna baru yang konstan akuisisi, tetapi juga retensi pengguna yang persisten. Nilai pelanggan yang dirasakan secara inheren harus meningkat untuk membuat pengguna tetap setia dan meningkatkan biaya peralihan mereka. Poin keempat, menjalankan model bisnis premium di pasar online membutuhkan pemahaman yang lebih dalam pengetahuan pengguna dan konsumen yang melampaui riset pasar tradisional. Pengetahuan tentang perilaku konsumen saat menggunakan produk sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Data besar dan analisis web adalah aktivitas yang relevan dan perlu dilakukan terus-menerus. Poin terakhir, berbagai bentuk integrasi produk dan platform memungkinkan perusahaan menjangkau pengguna yang ada dan potensial, mempromosikan produk, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menambah nilai pada penawaran. Untuk menjaga bisnis tetap berjalan, merger dan akuisisi dapat menambahkan batu bata tambahan dan pelanggan ke bisnis. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan bisnis model premium diantaranya yang pertama, memperhatikan nilai tinggi dari penawaran gratis dan premium. Yang kedua, pertahankan keseimbangan optimal antara penawaran gratis dan premium. Yang ketiga, akses teknologi dan pengguna baru melalui merger dan akuisisi. Yang keempat, belajar terus-menerus dari perilaku pengguna dan konsumen. Yang kelima, memanfaatkan jejaring sosial. Yang keenam, menargetkan pengguna potensial melalui bundling dan integrasi produk. Yang ketujuh, meminimalkan biaya manajemen pengguna gratis. Dan yang kedelapan, mempertimbangkan internasionalisasi agresif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.